Dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca di atas tadi, itu dikisahkan perihal Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang keadaan waktu itu dalam keadaan ketakutan. Karena memang Yesus sudah bangkit, jadi mereka takut. Karena peristiwa kematian Tuhan Yesus itu, semua orang dan murid-murid juga takut. Dan juga mereka takut itu hanya kepada orang-orang Yahudi. Dan mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Memang kalau di mana-mana ya, saya juga pernah takut. Dan kalau takut orang rampok pasti tutup pintu, tidak bisa buka pintu. Dan juga saya juga pernah takut jalan tengah malam lewat hutan besar. Yang di dulu Samarasi yang hutan besar dulu, sekarang bisa dia tembus, tapi dulu susah tembus itu pohon-pohon karena belum dicuri. Jadi kalau jalan malam yang tidak bisa lihat apa-apa kalau tidak ada lampu. Saya berusaha untuk beli korek api 3 bungkus, tapi habis di tengah hutan, tidak bisa. Jadi akhirnya saya jalan dan sudah saya tabrak, saya mau apa pun terjadi saya harus keluar sampai di kampung. Tapi itu yang masih muda. Nah itu yang rasa takut itu ada di situ. Dan kalau ada bunyi apa-apa bulu badan seperti itu, itu takut, itu rasa takut yang salah. Tapi murid-murid mereka takut ini bukan karena itu, tapi karena Tuhan yang mereka harapkan itu sudah mati dan sekarang mereka takut. Nanti orang Yahudi cari semua. Tapi ketika Yesus bangkit, maka Yesus harus memberi kekuatan bagi mereka. Yang mereka tadinya lesu tidak bisa berdaya, Tuhan mau beri kekuatan. Tuhan mau memberi penghiburan kepada mereka yang merasa takut, yang merasa khawatir dalam menjalani kehidupan. Dan juga keadaan murid-murid untuk melayani Tuhan pada waktu itu mengalami kesulitan. Kesulitan karena semua rasa takut itu yang membuat mereka sulit untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka supaya Yesus melakukan 4 hal yang merupakan panduan bagi setiap murid-murid yang ada untuk mereka hidup bersama dengan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Jadi Tuhan Yesus akan memberikan 4 hal sebagai panduan bagi mereka untuk bisa hidup bersama Yesus yang sudah bangkit. Panduan yang pertama yang perlu kita simak pada kesempatan ini adalah Yesus menghendaki murid-muridnya supaya mereka hidup dalam damai sejahtera dari Yesus. Sama halnya Tuhan menghendaki kepada kita semua orang percaya kepadanya supaya kita juga hidup dalam damai sejahtera Yesus. Sebab damai sejahtera ini hanya berasal daripada Allah. Damai sejahtera ini hanya berasal daripada Yesus yang sudah bangkit. Dan damai ini yang harus dibawa kepada murid-murid, supaya murid-murid yang tadi lemah dan takut, mereka bersemangat kembali, supaya mereka kuat dan tidak khawatir, tetapi mereka punya kekuatan. Kita pun yang melayani Tuhan, kalau hati ini tidak ada damai, maka kita ngawur saja dalam melayani Tuhan. Kalau mau melayani dan melayani orang lain dari hati ini kalau tidak ada damai, itu nanti sembarang saja kita akan berbicara. Karena tidak ada damai dalam hati ini. Karena itu Tuhan Yesus menghendaki supaya, coba satu orang baca Yohanes 14 ayat 27 yang bilang damai sejahtera yang aku berikan ini tidak sama dengan yang dunia berikan.
Ada perkataan yang seperti itu. Yohanes 14 ayat 27 firman Tuhan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada murid-murid ini tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Ya, kalau dunia berikan kita dapat melihat misalnya saja, ya pasti ada senang juga kan, damai. Tapi kalau uang habis kan tidak ada damai lagi. Tapi damai yang Yesus berikan kepada murid-murid ini, itu damai sejahtera tidak akan habis dan kekuatan stoknya semakin meningkat kalau tetap bersama dengan damai sejahtera itu di dalam hidup. Di mana-mana kalau orang melayani Tuhan harus menjaga hatinya supaya ada damai sejahtera. Sebab kalau hati tidak ada damai sejahtera, biar makan enak pun juga dia rasa ini makanan tidak enak. Dia melayani baik juga, dia bilang sampai baik. Kalau tidak ada damai sejahtera di dalam hati. Karena itu kalau mau supaya ada damai sejahtera, harus berjuang supaya peluklah damai sejahtera ini kuat-kuat di dalam hati. Supaya di dalam hatimu itu damai sejahtera tidak ada yang diambil daripada. Jadi ada masalah apapun yang kita hadapi, harus menjaga damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Sebab kalau damai sejahtera tidak ada dalam hati kita, kita tidak ada kekuatan apa-apa. Cepat putus asa, cepat marah, karena tidak ada damai sejahtera di dalam hati. Cepat takut. Jadi harus benar-benar mempertahankan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, supaya kita tetap kuat dalam terus bersaksi tentang Tuhan, melayani Tuhan dengan penuh damai sejahtera. Orang yang ada damai sejahtera, dia selalu melibatkan dirinya dalam ibadah-ibadah. Ketika dia mendengarkan firman, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Ketika dia memuji Tuhan, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Ketika dia membaca firman Tuhan, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Jadi harus selalu melibatkan diri dalam ibadah-ibadah. Seperti dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Satu orang baca itu ayat. Orang yang selalu melibatkan dirinya dalam ibadah-ibadah, itu selalu ada damai sejahtera di dalam hatinya. Ibrani 10 ayat 25. Firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kalau orang selalu melibatkan dirinya dalam ibadah-ibadah dan selalu mendengar nasihat-nasihat yang baik membangun dalam hidupnya, itu sama dengan orang itu memiliki damai sejahtera dan dia mempersiapkan dirinya untuk menyambut Tuhan Yesus yang hampir sampai sekarang. Kalau orang memiliki hati damai sejahtera, selalu giat melibatkan diri dalam ibadah-ibadah. Jadi jangan pemalas melibatkan diri dalam ibadah-ibadah, baru ada damai sejahtera. Tapi kalau hanya duduk di rumah dan jaga itu masalah, itu tidak ada damai sejahtera. Harus keluar melibatkan diri dalam ibadah-ibadah supaya pulang hati tetap damai sejahtera. Ini penting. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita semua hari ini supaya kita hidup dalam damai sejahteranya.
sejahtera itu kepada kita. Maka yang Yesus hendaki adalah hiduplah dalam damai sejahtera Yesus. Dengan siapa saja harus ada damai sejahtera. Dengan istri di rumah juga damai sejahtera. Dengan suami di rumah dia harus damai sejahtera. Dengan anak-anak juga harus damai sejahtera. Dengan saudara-saudara juga harus damai sejahtera. Ya, sekalipun saudara-saudara mengorek hal-hal yang lama apa yang membuat kita memarah, tetap damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan. Jadi harus jaga itu damai sejahtera supaya jangan hilang daripada hidup kita. Jadi Yesus menghendaki supaya kita hidup di dalam damai sejahtera. Karena Yesus memberikan damai sejahtera itu tidak sama dengan pemberian dunia. Tidak sama. Itu spesial bagi orang-orang yang percaya kepada. Tadi kita datang damai sejahtera kan? Iya kan? Orang yang damai sejahtera itu senyum muncul dari hati, bukan hanya wajahnya yang muncul. Muncul dari dalam, dari dalam. Orang yang senyum muncul dari dalam itu luar biasa. Jadi perlu kita harus hidup dalam damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang Yesus berikan tidak sama dengan dunia. Berikan damai sejahtera. Dan juga apapun masalah dan pergumulan hidup kita tidak boleh menggeser damai sejahtera dari hati kita. Ada masalah apapun, jaga supaya ini hati ini dan damai sejahtera yang ada dalam hati kita jangan menggeser itu damai. Masalah jangan geser ini damai sejahtera. Harus tetap kuat damai sejahtera ada dalam hati. Supaya menggenapi firman Tuhan bilang, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Orang yang bersukacita itu berarti ada damai sejahtera di hatinya dan tidak bergeser damai sejahtera yang ada dalam hati. Sekalipun masalah begitu banyak yang dia hadapi setiap hari, tetapi hatinya tetap ada damai. Jadi kalau ada masalah, jaga di hati supaya tetap damai. Amin. Sebab kalau hati damai bisa dapat selesaikan masalah. Tapi hati tidak damai, sulit untuk selesaikan masalah. Malah emosi jalan terus. Orang yang memiliki hati damai, itu orang memiliki kerendahan hati. Dan juga orang itu ada rendah hatinya. Kalau orang ada damai sejahtera. Orang yang punya damai sejahtera, dia memiliki kesabaran. Orang yang ada damai sejahtera, dia memiliki yang namanya setia dengan Tuhan. Orang yang memiliki damai sejahtera adalah orang yang punya lemah lembut dengan semua. Tapi coba orang yang tidak damai sejahtera, kasar. Saya percaya kita miliki damai sejahtera, jadi kita miliki lemah lembut. Amin. Harus amin. Sebab kita yang melayani Tuhan. Tapi harus tetap bersukacita. Orang yang mau ganggu kita model apa, orang yang mau hina kita model apa, tetap senyum dan ada damai dalam hati. Itu baru Tuhan Yesus jempol kita. Harus berjuang supaya damai sejahtera ini tetap melekat, kuat dalam hati kita. Jangan bergeser. Seketika damai sejahtera bergeser, maka tantangan dan perbuatan jahat semakin bertambah. Tapi damai sejahtera tetap ada dalam hati, maka kita selalu akan memiliki buah-buah roh itu ada dalam hidup kita. Dan damai sejahteranya Yesus di hati kita dapat memberi kesaksian bagi orang lain. Contoh saja, itu Paulus dengan Silas ya, yang waktu mereka di penjara ya. Suatu orang baca di Kisah 16 ayat 25. Dan
lihat di situ. Ya, Paulus dan Silas ya, yang waktu itu masuk dalam penjara. Kisah 16 ayatnya yang ke-25, firman Tuhan berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah ini Paulus dan Silas ini dong di mana? Penjara. Ya. Itu masalah toh? Itu masalah berat. Kok masalah berat, tapi kok bisa puji Tuhan? Dan pujian dua orang ini, Paulus dan Silas ini, membuat orang-orang yang di dalam penjara itu dengar itu puji-pujian. Dan juga ada pertobatan ketika itu. Kenapa? Di dalam hati Paulus dan Silas ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, tidak mungkin Paulus dan Silas puji Tuhan di tengah malam. Tapi kalau orang ada damai sejahtera dalam hidupnya, pasti tengah malam ku ambil siang dia bangun puji Tuhan. Amin. Ya kalau pemalas beda, capek beda. Pemalas dan capek beda untuk puji Tuhan. Tapi kalau ada damai sejahtera, biar capek juga duduk puji Tuhan. Puji Tuhan. Harusnya supaya damai sejahtera ini jangan bergeser daripada hidup kita. Biar masalah banyak, biar kita mengalami sakit pun, ya saya kalau sakit saya tetap puji Tuhan saja. Nanti saya puji-puji Tuhan langsung saya pun memang sakit. Karena pujian dari hati muncul naik kepada Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Harus hati ini yang memuji Tuhan, beda dengan hanya mulut saja. Kalau orang yang memuji Tuhan dengan hati, berarti penuh dengan perasaan yang menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Sehingga dia mewujudkan bahwa di dalam hatinya masih ada damai sejahtera. Masih ada damai sejahtera. Jadi ketika memuji Tuhan, kalau ada damai sejahtera, itu akan persembahan yang naik dan langsung sampai kepada Bapa, dan Bapa mendengarnya. Sehingga Bapa mendengarnya, membuat orang-orang yang mendengar pujian kita, mereka bertobat. Sekalipun kita di tengah masalah, tapi puji Tuhan orang lain juga dengar dan mereka bertobat. Seperti Paulus dan Silas. Jadi mari Tuhan kasih kita damai sejahtera. Ingat kok, lakukan ini damai sejahtera di mana-mana. Hadir di mana-mana selalu bawa damai sejahtera. Karena memang bawa damai sejahtera Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Sudah diberikan kepada kita. Ini panduan pertama yang Tuhan Yesus dalam perjumpaan dengan murid-murid ini memberikan panduan pertama kepada mereka. Terimalah damai sejahtera ini, sama seperti Bapa yang telah memberikan damai sejahtera kepadaku dan yang telah mengutus aku. Maka aku juga akan memberikan damai sejahtera ini kepada kamu, supaya kamu juga akan bersaksi tentang aku. Itu panduan pertama. Panduan yang kedua, Yesus menghendaki kita supaya kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya. Ayat 20 tadi. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi kalau kita sudah melihat Tuhan, kita sudah ada memberi kekuatan besar. Jadi ketika orang lihat Tuhan berhadapan muka dan muka, itu mereka betul-betul mempunyai kekuatan besar, memperoleh kuasa besar. Karena yang datang bertemu dengan
ini adalah penguasa di bumi dan penguasa di surga. Dan Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang karena takut, dan lambungnya yang membuktikan, yang berlubang karena tombak, untuk membuktikan bahwa segala sesuatu yang diperbuat manusia tidak dapat menghalangi kuasa Allah. Jadi manusia mau rancang jahat terhadap siapapun, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang kena paku dan lambungnya yang kena tombak itu, membuktikan bahwa manusia membuat jahat dengan siapapun, tetapi Tuhan menguasai dan kaskala mereka. Karena apa? Kuasa Tuhan lebih daripada segala kuasa yang ada di dunia ini. Jadi siapa yang ada memiliki hati damai sejahtera, maka Tuhan akan memberi kuasa kepadanya untuk pergi dan mau melayani Tuhan. Dan tidak ada yang akan mengalahkan kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Yang penting hati ini terus memiliki damai sejahtera, dan supaya kuasa itu tetap ada pada kita. Matius 28 ayat 18, orang baca itu. Matius 28 ayat 18. Demikian firman Tuhan, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Jadi ini Tuhan pegang semua kuasa. Tuhan Yesus pegang semua kuasa. Di bumi maupun di sorga Tuhan pegang. Jadi ketika Yesus mulai berjumpa dengan murid-murid, dan juga murid-murid melihat Yesus berhadapan muka dengan mereka, mereka seolah-olah mereka semakin kuat karena kuasa. Penguasa yang berpegang kuasa dunia dan kuasa sorga yang berjumpa dengan murid-murid. Dan siapa yang berjumpa dengan Tuhan setiap hari, biar itu melalui doanya, dengan baca Alkitabnya, dengan memuji nama Tuhan, maka kuasa itu yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan semakin orang berjumpa dengan Tuhan, Tuhan semakin kasih kuasa. Kasih kuasa. Jadi selalu berjuang supaya berjumpa dengan Tuhan tiap hari, supaya kuasa Tuhan akan menambah kepada kita terus. Sebab kuasa Tuhan tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Karena kuasa Tuhan berkuasa di bumi maupun di surga. Dan juga kuasanya akan menyertai kita kalau kita percaya dan bukan takut atau khawatir dan putus asa. Harus percaya bahwa betul Yesus pegang kuasa di bumi dan di surga, dan Dia yang menyertai aku sampai hari ini. Dia yang menyertai kita sampai hari ini. Itu kuasa itu. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Jadi kita harus percaya, kita beriman bahwa Allah ada sekarang di sini. Harus percaya. Memang kita tidak melihat Tuhan Allah berhadapan muka di muka, karena kita ini tidak layak bertatap muka dengan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah kita itu api. Tapi kalau dia percaya bahwa Tuhan ada sekarang ini, maka kuasa itu akan datang dan menyertai dia. Dan kalau orang percaya bahwa Allah ada, maka kuasa penyertaan Tuhan akan menyertai dia. Karena kita percaya bukan karena melihat, tapi kita percaya karena tidak melihat, hanya karena iman.
karena iman. Bukan melihat baru percaya, tapi karena iman kita percaya. Orang benar tidak hidup karena khawatir dan takut, tetapi karena percaya kepada kuasa Tuhan. Kita semua itu orang benar. Orang yang benar itu hidup bukan karena takut, tapi karena percaya. Ketika percaya itu, kuasa itu yang menyertai. Jadi orang yang benar itu hidup bukan karena khawatir dan takut. Jadi orang-orang yang benar itu tidak boleh khawatir dalam hidup ini, karena Tuhan yang menyertai kita. Coba di 2 Korintus pasal 5. Surat Paulus pada 2 Korintus, jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi yang sekarang ini, kita hidup sekarang ini karena percaya, bukan karena melihat. Nah, orang kalau percaya, maka kuasa itu menyertai dia. Dia percaya bahwa Allah ada sekarang. Oh, kuasa Allah menyertai dia. Dia tidak takut, dia tidak khawatir soal hidup. Karena bukan dia percaya karena melihat. Jadi orang yang mau semakin kuat harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan ada bersama dia. Sekalipun sakit, sekalipun masalah apapun, percaya saja bahwa Tuhan ada menyertai. Tidak usah ragu, tidak usah khawatir. Ya, tapi namanya kita manusia, tunggu lama-lama khawatir juga. Tapi Tuhan tegaskan jangan khawatir, karena orang benar harus betul-betul mempercaya bahwa Tuhan ada, supaya jangan ada kekhawatiran dalam hidup kita. Jadi panduan yang kedua ini bahwa ketika percaya Tuhan bahwa Tuhan ada bersama kita, berarti ada kuasa yang menyertai kita. Ada kuasa yang menyertai kita. Itu panduan yang kedua. Ketika berjumpa dengan Yesus, maka kita akan memperoleh kuasa daripada Tuhan. Yang ketiga, Yesus menghendaki supaya kita pergi memberitakan Injilnya ke seluruh dunia. Ayat 21 tadi. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Bapa di sorga mengutus Yesus, sekarang Yesus mengutus kita, mengutus sama. Kami pergilah dan beritakan Injil ke seluruh dunia. Terus hidup dalam damai sejahteranya Allah dan juga hidup dalam kuasa Allah. Maka setelah memperoleh kuasa, pergilah dan beritakan Injil sampai ke seluruh ujung bumi. Mulai dari Yerusalem, rumah kita, terus keluar pelan-pelan sampai kita sampai ke ujung-ujung bumi yang lain. Karena sudah terima kuasa. Orang yang hidup bersama Yesus yang sudah bangkit harus beritakan Injil. Duduk di mana saja, selalu Injil itu diutamakan. Mau duduk di belanja di pasar juga, ketemu orang ngomong Injil. Duduk di kantor juga ngomong Injil. Jangan ngomong yang lain, ngomong Injil saja. Karena Tuhan sudah mengutus kita, Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita, Tuhan sudah memberi damai sejahtera kepada kita. Untuk membawa damai itu, siarkan tentang Yesus adalah sumber damai. Sehingga Tuhan Yesus dalam firman-Nya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini Allah Bapa mengutus Tuhan kita ke dunia untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Jadi menyelamatkan kita. Jadi kita juga membawa keselamatan ini kepada orang lain dan juga membawa orang untuk selamat datang kepada Tuhan. Itu daripada berita Injil itu. Jadi marilah kita harus beritakan Injil karena kuasa Tuhan telah berikan kepada kita. Damai sejahtera Tuhan sudah berikan kepada kita. Panduan yang ketiga harus pergi dan beritakan Injil. Tidak boleh tinggal di tempat. Yesus juga mengutus kita ke dalam dunia untuk memberitakan namanya. Jadi inti pemberitaan kita adalah beritakan tentang nama Yesus. Tidak bisa beritakan tentang nama orang ini, hanya nama Yesus saja. Tidak cerita orang ini lain, tapi cerita Tuhan Yesus. Harus cerita tentang Tuhan Yesus. Cerita tentang nama Yesus. Jadi dulu gimana-mana cerita tentang nama Yesus. Jangan cerita nama lain. Jadi kalau orang duduk dan melayani terus cerita nama orang lain, nah itu mulai belok. Justru menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak fokus dengan nama Yesus, tapi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Harus beritakan tentang nama Yesus. Jangan beritakan nama orang ini. Atau menjelekkan orang ini, tidak usah. Cerita tentang nama Yesus. Karena kita diutus untuk beritakan tentang nama Yesus. Bukan beritakan nama lain. Nama orang lain, tapi nama Yesus. Dari kalau dalam pelayanan, omong Yesus saja, jangan omong lain. Nanti omong lain pulang sampai rumah dulu omong lain. Sementara melayani omong Yesus. Tentang Yesus. Memberitakan Injil merupakan panggilan utama dari setiap orang percaya dan setiap gereja. Jadi kalau semua orang percaya memberitakan Injil itu adalah merupakan panggilan utama. Jadi ini panggilan utama kita ini untuk beritakan Injil. Jadi kalau pemanas beritakan Injil, itu dia abaikan panggilan utama, mungkin dia panggilan yang biasa-biasa. Karena Yohanes sudah Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu pengutusan dan itu amanat agung yang betul-betul merupakan panggilan utama bagi orang percaya harus beritakan Injil. Harus. Itu penting. Jadi duduk di mana saja omong Injil. Duduk di rumah juga dengan anak-anak, dengan istri, dengan suami juga, dengan keluarga omong Injil. Saya kalau bergabung dengan adik-adik saya, kita hanya omong Injil saja, kita tidak omong yang lain. Karena orang tua ajar kita seperti itu. Jangan dulu nak omong orang lain purnama, tapi omong Tuhan Yesus purnama. Sebab orang lain purnama nanti ada masalah. Jadi dulu di mana saja omong Yesus punya nama. Jadi kalau saya hadir di keluarga-keluarga yang kalau duduk dan omong politik, terus saya kalau masuk omong Tuhan Yesus, sudah mulai bergeser pelan-pelan. Ya karena nama Yesus ini pengaruh. Menggeser orang-orang yang selalu omong politik. Biar banyak orang, tapi kalau saya mulai buka mulut tentang nama Yesus, itu nanti langsung mulai diam pelan-pelan. Untuk ada yang subang kalau tidak bertahan subang. Karena nama Yesus ini kuasanya besar. Karena biasa tiap hari omong Yesus. Tidak pernah omong orang lain, tapi omong Yesus.
Sehingga di mulutnya hanya ada nama Yesus saja. Tidak ada nama. Tentu kalau dia tidak hafal yang orang-orang yang jahat, dia sudah hafal, tapi dia hafal nama Yesus saja. Kalau orang yang ada damai sejahtera dalam hidupnya dan sudah diberikan kuasa, maka dia akan Tuhan Yesus gunakan di mana-mana. Jadi panduan yang ketiga ini mengutus mereka supaya pergi bicara, beritakan tentang nama Yesus. Bahwa Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang itu ada manfaat. Sama seperti murid-murid ini, Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka. Tuhan berikan damai sejahtera. Dan Tuhan berikan kuasa. Dan Tuhan mengutus supaya mereka pergi beritakan Injil. Panduan yang terakhir, yang keempat. Ayat 22 daripada bacaan kita. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus menghendaki supaya kita hidup dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus mereka adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dan memang kalau orang yang dituntun oleh Roh Kudus itu, maka selalu saja Roh Kudus mengarahkan dia untuk hanya omong tentang Yesus saja. Hanya omong tentang Yesus, dia tidak omong yang lain. Dia omong tentang Yesus. Kalau Roh Kudus itu arahkan kita, kuasai kita. Roh Kudus kalau kuasai kita, bukan kita yang menguasai Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang menguasai kita. Roh Kudus akan mengarahkan pembicaraan kita hanya Tuhan Yesus punya nama saja. Tidak ada nama lain, hanya Tuhan Yesus punya nama. Karena Roh Kudus membawa kita kepada nama yang Yesus itu. Dan Roh Kudus datang untuk membantu orang percaya menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Jadi kalau orang yang dituntun oleh Roh Kudus, itu tandanya Roh Kudus membantu orang percaya itu supaya betul-betul dia hidup bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Coba kita lihat Roma pasal 8 ya. Ayat 14. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Iya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Ini sore ini kita, siapa yang sudah menjadi anak-anak Allah? Kalau saya angkat tangan, kalau saya sudah jadi anak-anak Allah. Sebenarnya kita semua sudah jadi anak Allah. Hanya kita masih bertanya-tanya, betul, soal saya sudah jadi anak Allah. Belum. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menjadi anak-anaknya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Karena kita telah dibebaskan dari maut. Dosa kita, jatuh berdosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus bebaskan kita dari maut, menebus kita, dan kita menerima penebusan itu, dan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itulah ketika kita dituntun oleh Roh Allah, maka kita menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau sudah menjadi anak-anak Allah, maka dia akan menjadi ahli waris. Kalau begitu, pertahankanlah status kita sebagai anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah berarti dia berjuang setiap saat
supaya dia berbuat baik. Sebab keselamatan dia sudah terima dengan anugerah. Maka dia gunakan keselamatan itu untuk berbuat baik kepada semua orang. Itu membuktikan bahwa dia bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah selamatkan dia. Maka saya sudah selamat, maka saya berjuang untuk hidup baik dengan orang, hidup baik dengan Tuhan, hidup dalam pekerjaan yang baik. Tapi kalau orang itu sudah diselamatkan tapi masih hidup makin jahat, berarti tidak menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tidak mau mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga dia tidak berusaha untuk berbuat baik. Orang kalau selamat berjuang untuk berbuat baik, bukan buat jahat. Jadi kalau selamat berjuang tiap hari untuk berbuat baik dan rajin berbuat baik kepada semua orang. Sekalipun orang itu jahat dengan kita juga tetap kita berbuat baik, karena kita sudah selamat. Jadi berjuanglah supaya kita terus dituntun oleh Roh Allah, supaya kita terus menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus datang untuk memberikan kita kuasa untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi bagi Tuhan ke seluruh dunia. Yang digambarkan dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Roh Kudus, Tuhan memberikan Roh Kudus kuasa untuk memberitakan Injil. Jadi kita harus melayani Tuhan dengan pakai kuasa Tuhan, bukan hanya pakai kita punya pengalaman, tapi pakai kuasa Tuhan. Sebab kuasa Tuhan yang bisa berubah sesuatu. Pengalaman kita tidak bisa berubah sesuatu, tapi kuasa Tuhan dapat merubah sesuatu. Yang tidak bisa menjadi bisa. Jadi harus melayani Tuhan pakai kuasa, dan kuasanya adalah kuasa Roh Kudus, bukan kuasa yang lain, bukan kuasa pribadi, tapi kuasa Roh Kudus. Sebab kuasa Roh Kuduslah yang bisa merubah orang yang jahat bisa menjadi yang baik. Sama seperti firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu. Yesus berjumpa dengan Paulus, membaharui budaya Paulus dan misi Paulus. Saulus ya, pertama Saulus dulu baru jadi Paulus. Dia orang yang jahat model apapun, tapi kalau Tuhan sudah berjumpa kepada dia, pasti Tuhan berubah dia, membaharui dia. Kita semua juga mengalami perjumpaan Tuhan Yesus. Amin. Kita semua mengalami Tuhan berjumpa dengan kita, merubah kita dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Kita harus bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena itu hari ini 4 panduan yang Yesus bertemu dengan murid-murid ini, mari kita terima dengan ucapan syukur dan kita terima dengan lemah lembut, supaya damai sejahtera itu tetap ada dalam diri kita. Dan juga Tuhan akan memberikan kuasanya kepada kita, karena Dia pegang kuasa di bumi dan kuasa di surga. Dan Tuhan memberi panduan ketiga, mengutus kita untuk pergi dan beritakan Injil. Dan karena itu panduan terakhir, haruslah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, supaya kita punya status sebagai anak-anak Allah tetap ada pada kita. Tuhan memberkati kita dengan firman.